Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wa yunazzilul ghaits, dan Allah SWT dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang mengetahui kapan terjadinya hujan. Dan ini dimaksud dengan ghaits di sini menurut sebagian ulama adalah hujan yang memberikan manfaat. Ada yang mengatakan demikian, yaitu hujan yang mendatangkan manfaat, bisa menumbuhkan tanaman. Maka inilah yang dimaksud dengan ghaits. Dinamakan ghaits kalau dia bisa bermanfaat dan bisa menumbuhkan tanaman. Maka Allah SWT dialah yang menurunkan, dan dialah yang maha mengetahui kapan diturunkan ghaits tadi, kapan waktunya yang pas. Tidak ada yang mengetahui yang demikian kecuali Allah. Pas waktunya tunas atau tumbuhan atau biji-bijian itu waktunya untuk tumbuh, yang mengetahui waktu yang pas untuk diturunkan hujan tadi hanyalah Allah. Dan dialah yang mengetahui di mana biji-bijian tadi yang bisa tumbuh dengan sebab hujan tadi. Ini yang mengetahui hanya Allah. Yang mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hujan tadi, dengan detiknya, dengan sedetail-detailnya, dan di tempat yang mana. Maka Allah SWT dialah yang maha mengetahui. Adapun manusia maka tidak mengetahui yang demikian. Bagaimanapun kehebatan dia, tidak akan mengetahui kapan terjadinya hujan secara pasti, ya, dengan sedetail-detailnya, ya, berapa jumlahnya, ya, dan kapan terjadinya, di tempat mana dia akan turun. Yang bisa dia lakukan hanya sekedar mengira-ngira saja, melihat hujan atau dia melihat angin yang berhembus, kemudian memperkirakan maka akan terjadi mendung, ya, dan akan terjadi hujan di sore harinya. Itu perkiraan manusia dan dia tidak bisa memastikan. Adapun Allah SWT maka Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah pastikan akan turun hujan pada saat tersebut. Ini enggak diketahui oleh manusia yang demikian. Itu pun ketika mereka memperkirakan cuaca, terkadang salah, terkadang benar, tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang yunazzilul ghaits, dialah yang menurunkan hujan, dan dialah yang maha mengetahui tentang perincian dari hujan tadi, kapan turunnya, di mana dia akan turun, berapa kubik jumlahnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang dimaksud dengan rahim di sini adalah tempat janin yang ada di dalam perut seorang wanita atau betina apabila dia adalah hewan. Maka Allah SWT mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim-rahim tersebut. Ya, baik rahim seorang manusia maupun hewan. Dia berada di dalam perut ibunya. Semua dari segala sisi Allah SWT mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim tersebut. Kapan dia mulai tumbuh, kapan pertemuan antara sel telur dari laki-laki maupun dari wanita, ya, bagaimana pertumbuhan dia, kapan dia akan lahir, kapan dia terbentuk anggota badannya, kapan terbentuk matanya, apakah dia kelak akan laki-laki atau wanita, bahkan apa yang akan terjadi ketika setelah dia lahir di dalam kehidupannya, berupa rezekinya, berupa amalannya, ya, berupa ajalnya. Maka Allah SWT ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia. Tidak ada yang samar bagi Allah. Adapun manusia, maka yang bisa mereka lakukan, ya, kalau di zaman sekarang ada alat yang bisa melihat apa yang ada di dalam janin, itu pun sangat terbatas. Dia bisa mengetahui ini laki-laki atau wanita, ya, ketika sudah berumur misalnya lebih dari 4 bulan atau lebih dari 5 bulan, itu pun kadang salah, kadang benar, kadang kelihatan, kadang tidak, karena tertutupi sesuatu misalnya. Ya, kemudian kadang benar, dan terkadang ketika lahir ternyata tidak seperti yang mereka perkirakan. Itu keadaan kita dan teknologi yang ada. Itu pun mereka bisa mengetahuinya dalam waktu yang tertentu. Sebelumnya mereka tidak tahu. Dan sebagian ulama mengatakan kalau sudah ada jenis kelaminnya laki-laki maupun wanita, maka ini bukan ilmu gaib lagi yang khusus bagi Allah. Kenapa? Karena ketika dia sudah menjadi laki-laki atau wanita, maka malaikat pun dia tahu tentang hal ini. Ya, kalau malaikat tahu berarti bukan lagi ilmu gaib yang khusus bagi Allah SWT. Tapi sebelumnya, ya sebelum itu dibentuk,
menjadi laki-laki atau wanita, maka ini ilmu yang gaib, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Termasuk malaikat tidak mengetahuinya. Tapi kalau sudah menjadi laki-laki atau wanita, dan ini ya ketika sudah berumur 4 bulan, ya maka ini sudah bukan lagi ilmu yang gaib, diketahui oleh malaikat dan bisa diketahui oleh dokter. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Apa yang akan dia lakukan besok dia tidak tahu. Besok itu akan terjadi apa? Bagi dia tidak tahu. Apalagi yang terjadi pada orang lain. Padahal dia sudah punya rencana mungkin. Rencananya besok akan melakukan ini, melakukan itu. Itu baru rencana saja. Tapi kita tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya besok. Kita tidak mengetahui kejadian apa yang sebenarnya akan terjadi besok. Mungkin kita sekarang merencanakan sesuatu A misalnya, ternyata besok yang terjadi adalah B. Maka ini termasuk mafatihul ghaib, kunci ilmu ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu illallah, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan sebuah jiwa tidak mengetahui di daerah mana dia akan meninggal dunia. Di daerah mana dia akan meninggal dunia, dia tidak mengetahuinya. Ini adalah kekhususan bagi Allah. Dia bisa berencana, saya ingin meninggal di desa saya ingin meninggal di kota Madinah, saya ingin meninggal di tempat tertentu, tapi itu hanya sekedar keinginan. Tapi ilmu dan pengetahuan bahwasanya dia akan meninggal di sebuah tempat, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Sehingga banyak manusia yang punya keinginan mungkin dia meninggal di daerahnya, tapi ternyata dia meninggal di daerah yang lain. Ada sebagian mereka dari kecil nggak pernah keluar kemana-mana, tinggal di tempat tersebut, dan dia mengira bahwasanya dia akan meninggal di tempat tersebut. Tapi ternyata di sana ada sebab, karena sudah ditakdirkan oleh Allah dia meninggal di sebuah tempat, maka di sana ada sebuah sebab yang menjadikan dia meninggalkan daerah tersebut dan meninggal di tempat yang lain yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka ini adalah ilmu yang gaib, tidak mengetahui kapan seseorang dan di mana seorang akan meninggal dunia kecuali Allah SWT. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui. Khabir artinya adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya khabir ini lebih khusus daripada alim. Kalau alim umum, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Adapun khabir maka ini ada yang mengatakan yaitu mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi saja Allah SWT maha mengetahuinya, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang kelihatan? Semoga Allah SWT menambah keimanan kita dengan mendengar ayat-ayat yang mulia ini, dan semoga Allah SWT mematikan kita di atas keimanan kepadanya dan juga keimanan kepada rukun iman yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.